Halo everyone, kembali lagi dengan saya Suci Oktavia. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai playing victim. Nah, setiap manusia tentu memiliki sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Akan tetapi, sikap dan perilaku tersebut bisa dilihat dari sisi negatif dan positif. Salah satu sikap dan perilaku yang cukup negatif adalah playing victim. Nah, victim adalah perilaku yang toksik dan bisa dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Mereka yang melakukan tindakan ini biasanya juga bertujuan untuk memperoleh belas kasihan orang lain. Itulah mengapa mereka justru mengaku sebagai korban, meski kesalahan dilakukan oleh oleh mereka sendiri. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa playing victim merupakan perilaku seseorang yang melimpahkan kesalahannya kepada orang lain, padahal kesalahan tersebut merupakan perbuatannya sendiri. Nah, apa saja tanda-tanda orang yang playing victim? Tanda-tanda perilaku playing victim adalah yang pertama, tidak mau bertanggung jawab. Yang kedua, tidak memikirkan solusi. Jadi hanya fokus pada masalah. Yang ketiga, tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang keempat, selalu berpikir negatif tentang hal buruk pada dirinya. Yang kelima, merasa menjadi orang yang lemah. Nah, sifat buruk playing victim ini tentu tidak datang begitu saja. Ada banyak hal yang bisa menjadi latar belakang munculnya sifat ini. Alasan atau penyebab seorang memiliki sifat playing victim ini yaitu yang pertama, memiliki gangguan kepribadian narsistik dan manipulasi. Narsistik sudah dibahas dari part 1. Nah, playing victim menjadi orang yang cenderung senang ketika menyalahkan orang lain dan berpura-pura menjadi korban. Hal tersebut bisa jadi sebagai sebuah tindakan yang juga senang memanipulasi orang lain dengan tujuan mendapatkan simpati dan perhatian. Akan tetapi, biasanya hal ini juga berkaitan dengan kepribadian narsistik. Gangguan ini membuat seseorang berpikir bahwa dirinya adalah orang yang penting dibandingkan orang lain. Yang kedua, memiliki trauma masa kecil. Nah, penyebab yang kedua bisa juga karena adanya trauma di masa kecil. Mereka yang biasanya melimpahkan kesalahan kepada orang lain biasanya memiliki masa lalu yang cukup traumatik. Jadi, ketika ia bertindak sebagai playing victim, artinya ia sedang melakukan pertahanan diri. Hal tersebut dilatar belakangi oleh stres masa lalu yang kemudian mengubah struktur kimia dalam otaknya. Meskipun begitu, ternyata rasa sakit emosional yang dialaminya juga cukup berpotensi untuk membuatnya menjadi orang yang sulit mengontrol segala sesuatu. Nah, yang keempat, memiliki kecenderungan untuk menghancurkan diri sendiri. Nah, yang keempat ini bisa juga menjadi penyebab adanya kecenderungan untuk menghancurkan diri sendiri. Orang yang suka playing victim biasanya juga berkutat dengan pembicaraan dan pikiran yang negatif tentang dirinya, sehingga menganggap diri sendiri sebagai orang yang lemah dan kecil. Padahal, pikiran tersebut justru adalah sebuah tindakan yang akan menghancurkan. Sebab, self-talk yang negatif bisa menghancurkan pertahanan diri seseorang
dan membuat ia terbelenggu dalam lingkaran keputusannya, sehingga akan sulit baginya untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, yang terakhir, dia memiliki dendam terhadap orang yang sukses. Jadi, penyebab terakhir yang bisa membuat orang bersikap playing victim adalah adanya dendam terhadap orang lain yang lebih sukses darinya. Karena pada faktanya, perilaku playing victim menjadi salah satu cara bagi seseorang untuk melindungi diri. Hal ini muncul lantaran ia merasa bahwa ia tidak boleh dikalahkan oleh orang lain, sehingga muncullah rasa iri dalam hatinya. Rasa iri pada orang yang lebih sukses ini kemudian menjadi dendam di dalam hati. Maka dari itulah, ketika ada kesempatan, ia akan mengeksplorasi orang lain dengan kesalahan yang dilakukan dan mencemarkan nama baiknya.